pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Pak Ustadz Epul. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا غفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Epul. Selanjutnya sambutan dari Yayasan Al-Hikmah Sibiti. Saya persilakan Pak Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya agak kaku dan tegang. Jadi menular dari MC yang tegang. Padahal kita ini biasa-biasa saja. Ibu sama bapak tamu istimewa dari Jakarta juga sebenarnya bukan orang mana-mana, orang Indonesia. Jadi untuk mencairkan suasana dulu, kita seperti dengan anak-anak kita nyanyikan dulu Mars TPA. Siap semuanya? Oke. 3, 2, 1. Kamilah santri TK Al-Quran, rajin belajar giat beramal, perang kita menjadi pedoman, kita sambut kebangkitan Islam, perang kita menjadi pedoman, kita sambut kebangkitan Islam. Bila kau jauh dari Al-Quran, hidup laksana dalam gulita, tiada pedoman dan tertuhan, bila akhirat tidak bahagia. Tiada pedoman dan tertuhan, dunia akhirat tidak bahagia. Bila kau selalu dengan Al-Quran, hidupmu pasti akan bahagia. Selamat di dunia, damai sejahtera, di akhirat mendapat surga. Selamat di dunia, damai sejahtera, di akhirat mendapat surga. Tepuk tangan yang meriah. Mana yoyonya? Ini sebenarnya Bunda, sehari-hari kami di depan anak-anak seperti ini. Ya, benar. Iya. 3, 2, 1. Kecil kami baca Al-Quran, pedoman kami, agar terang jiwa raga, selamat dunia akhirat. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu pada kami. Jadikanlah Quran suci jalan terang hidup kami. Rekod kami, putra putri santri TK ATPA, pegang teguh Quran suci, mengharap ridho ilahi. Ini istimewanya guru-guru TKA itu seperti itu. Satu kali, sekali lagi katanya. Nah, alhamdulillah suasana kembali mengendur. Biasa kampungan Membaik, mengesang. Kapnya nanti kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah.
Bapak Ibu hadirin, bil khusus AA Rudi sama Teh Ita yang kelihatannya berbulan madu yang tidak pernah berhenti seperti ini. Nah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, terima kasih telah sampai ke pojok Ciamis sebelah selatan ini. Ini masuknya daerah Kabupaten Ciamis, Kecamatan Cimaragas, bersebelahan dengan Kecamatan Cidolog. Jadi dulu Cidolog itu gabung masih Kecamatan Cimaragas, dan beberapa tahun kemudian dipecah menjadi Kecamatan Cidolog. Sehingga dua kecamatan ini seperti yang tidak mau pisah dengan atas nama kecamatan. Jadi kami selalu bersama-sama seperti ini di bawah kendali dan kepemimpinan Pak Epek, ketua KKG-nya. Nah, mudah-mudahan saja lain kecamatan bukan berarti memisahkan setiap gerak langkah kita, seperti yang tadi dalam Mars dan himne yang telah merepresentasikan semangat, tekad, dan ketulusan yang tergabung ataupun yang direduksi dalam lagu itu menjadi semangat spirit yang selalu didendangkan setiap saat oleh anak-anak kami. Dan kami sebagai guru-guru pengelola tentunya tidak pernah kenal lelah dan terus berharap tiada lain yang diharapkan adalah generasi-generasi Quran ini menjadi generasi-generasi Rabbani yang dinyatakan dalam Al-Quran, bima kuntum wa'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi objeknya hanya satu, yakni Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran ini generasi Rabbani yang diharapkan oleh Al-Quran terbentuk dari tangan-tangan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini sebagai ketua Yayasan Nurul Hikmah CBP yang menginisiasi pertemuan ini salah satunya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan orang-orang baik, para muhsinin yang dipromotori oleh RSQ, Rumah Syamil Quran, RSQ Pintu Surga, yang alhamdulillah sudah hadir di sini Ardi dan Teh kita yang semangat juangnya luar biasa, dan mudah-mudahan menjadi salah satu teladan bagi kita sekalian. Bayangkan beliau tadi nge-WA itu jam 3, saya buka WA jam 3 sudah OTW kan dari Jakarta, dan nggak tahu berhenti istirahat di mana. Alhamdulillah sudah sampai. Kalau ukuran kita ini kan, namun bahasa orang mah, bahasa Jelegong mah baluneng, leneng. Tetapi dengan kesemangatannya, gitu kan, kita lihat, kita saksikan dengan tentu yang sudah diprogramkan, dan ini semata-mata tiada lain, tiada bukan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan beliau-beliau ini. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini semata kita bahagia. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah 30 lembaga pengelola Taman Pendidikan Al-Quran maupun Taman Kanak-kanak Al-Quran. Tetap semuanya temanya Al-Quran. Yang sampai saat ini memang ada satu fenomena yang pernah saya lakukan riset survei, bahwa ancaman buta huruf Al-Quran sampai saat ini memang cukup tinggi. Bahkan saya pernah meriset, walaupun mungkin tidak representasi, 1 berbanding 13. Jadi 13 anak itu hanya 1 yang lancar baca Quran. Nah, beberapa penyebabnya ini sangat banyak sekali. Jadi anasir-anasir yang menyebabkan munculnya kondisi seperti ini memang sangat besar sekali, banyak sekali. Yang pertama diantaranya, kondisi sekarang ini fenomenanya ya, yang jujur kita akui, memang ada satu fenomena anak lulus SD itu ngajinya eureun.
berhenti. Total berhenti. Alhasil, ketika anak lulus SD belum lancar baca Al-Quran, maka itu dianggap bablas. Tidak akan ada tempat lagi untuk memperbaikinya. Hampir saya katakan seperti itu. Apakah pesantren? Bisa jadi memang jawabannya salah satu. Tetapi pesantren juga memang kadang-kadang nggak mau terima anak belum bisa lancar baca Al-Quran. Apalagi dengan kaidah-kaidah tajwidnya yang mulai diabaikan, langsung menjerit di dunia. Kemudian apalagi kalau baca-baca syair itu nggak ada kaidah-kaidah tajwid. Kalau baca deba, silakan aja baca deba. Berjanji, nggak ada pakai tajwid, nggak ada. Artinya kondisi ini eret itu terseret-seret sampai sadar-sadar ke sekolah lancar mata. Artinya ya saat inilah jadi belajar membaca Al-Quran ini hanya di sekolah agama lain daripada itu hampir tidak. Makanya ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Dari situ mulai dirunut. Kapan sih mereka belajar? Ya jam segini ini jam berapa ini? Apalagi sekarang ini kan jam 1 baru pulang sekolah. Jam 1 setengah 2. Bahkan ada ancaman sampai setengah 3. Artinya ini kan sebuah warning yang cukup dahsyat. Kapan mereka belajar? Terus yang kedua, siapa yang mengajar mereka? Sampai saat ini memang tidak ada pabrik guru ngaji. Hampir. Bahkan guru ngajar Quran itu di universitas saja tidak ada fakultasnya, tidak ada prodinya. Hanya PAI saja. Pendidikan agama Islam juga sekarang sudah mulai mengarah kepada LKS gitu. Hampir. Nah sehingga demikian ini tantangan besar bagi kami bagi kita ya, bagaimana caranya menuntaskan pasal Warattilil Qur'ana tartila di usia SD dengan keterbatasan yang sangat besar dari mulai waktu, tenaga. Sampai saat ini tenaga pendidik yang ada di ranah TKA TPA ini hampir mereka itu mungkin 300% sukarelawan. Dan saya istilahkan untung daik ngajar. Jadi saya tidak berani mengatakan mereka ngajar sakadaik, enggak. Sebab daik ngajar saja untung, mau ngajar saja beruntung. Nah, kondisi ini akan terus memperparah ancaman terhadap buta huruf Al-Quran dengan minimnya pelatihan metode mengajar Al-Quran. Dan alhamdulillah kami di sini memang istiqomah Iqra dari tahun 80-an itu. Dulu masih gabung dengan Al-Mutakin Badkonya. Sekarang kami sudah ada, hanya kami secara kedaerahan bawah BKPR. Jadi 30 lembaga ini, yang di bawah BKPR ini ya kita ini di bawah BKPR, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Aktif, yang memiliki sektor terhadap pola pengajaran Iqra. Nah, dengan basis pelatihan Iqra berasal dari AMM Yogyakarta, pakai jadi As'ad Umam. Beberapa waktu yang lalu, bulan Juli kemarin, kami dari Yogyakarta, dan ternyata metode Iqra ini di Malaysia itu menjadi salah satu rujukan utama untuk metode pembelajaran Al-Quran. Sementara di kita banyak metode, ada Umi, ada Qiraati, ada Muriki, Murotal Qiraat Quran dan sebagainya. Nah, sengaja saya bawa ke arah sini untuk mengembalikan hitoh. Maka sama teh kita waktu kemarin itu selain Al-Quran juga memang kami itu sangat mendesak ini masalah Iqra ini. Jadi sudah, dan setelah konsultasi dengan ahli pendidikan dari narasumber utama Iqra itu, memang kan kebanyakan sekarang ini kita yang praktik itu Iqra yang bundel jilid 6 yang 6 jilid dibundel satu, dan itu ternyata tidak recommended dari AMM sebab memiliki dampak-dampak psikologis yang cukup besar terhadap perkembangan pola baca. Nah, sehingga akan menghasilkan produk-produk yang misalnya
atau dalam istilah tidak diharapkan gitu. Karena idealnya Iqra 1 sampai 6 ini sebuah jaminan lancar membaca Al-Qur'an. Gitu. Sampai pada tahap tertentu. Dan targetnya memang Iqra itu membaca. Sehingga nanti akan ada panduan-panduan khusus mengenai pengenalan tajwid, pengenalan harakat, pengenalan nama-nama huruf, gitu kan, dari mulai alif, ba, ta, ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Arudi sama kita yang berbahagia. Jadi inilah salah satu latar belakang dan alhamdulillah Allah mempertemukan dengan tim RSI Indonesia ini. Dan ini sekali lagi tiada lain semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita memiliki tugas-tugas besar dengan agenda yang cukup ya agenda besar, kemudian tanggung jawab besar bagi para guru-guru dunia ini, yang semuanya dilakukan dengan keikhlasan yang full. Sama sekali kami ini tidak ada anggaran khusus dari pemerintah daerah, tidak ada anggaran khusus dari pemerintah pusat. Sebab itu mah bab lain yang dilihat secara politis itu sangat tanda kutip acak-acakan. Sebab semua bab kebijakan mengenai keuangan tentang pendidikan itu walau alam bisawab. Tetapi sampai saat ini dengan tekad yang kuat, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusuna. Kemudian dengan vitamin yang selalu kami pesankan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Maka di sini antara belajar dan mengajar dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Sebab perkembangan zaman memang juga terus menuntut untuk para guru selalu meng-create kreativitas tinggi, seperti dalam sebuah syair dalam ta'lim itu ada wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi uril fawaqih. Jadilah be a creator. Mustafid itu ternyata orang yang selalu kreatif, menggali model, strategi dan sebagainya supaya hasilnya anak memiliki kemampuan baca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi inilah salah satu latar belakang mengapa Anda ini. Dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu jalan keluar, solusi yang akan membuka jalan lebar bagi kita untuk senantiasa berjihad di ranah ini. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ardi sama teh kita dan seluruh pihak wakil donatur yang telah menyisihkan hartanya, kemudian sampai jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini hanya untuk satu, intinya lillahi kalimatillah, dalam rangka menjunjung tinggi kalimah-kalimah Allah dan semata-mata mardotillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang terakhir, harapan kami mengenai kegiatan ini, lembaga-lembaga seperti RSI yang dikelola oleh Ardi sama kita ini ya menjadi lembaga yang terus eksis abadi. Sebab kita ini, kami ini betul-betul lembaga-lembaga yang membutuhkan ayah angkat yang bisa memfasilitasi, mempertemukan dengan orang-orang yang memiliki niat jihad yang tinggi juga, sehingga mudah-mudahan RSI ini menjadi lembaga yang terus dengan kiprahnya seperti ini menjadikan bagi para mujahidnya sebagai orang-orang yang ahlul Quran. Dan apapun yang terkait dengan Al-Quran, maka mudah-mudahan akan termasuk min ahlul Quran, dari kalangan ahlul Quran. Bapak Ibu dirahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir, sebenarnya kami juga
mendapat dukungan juga dari beberapa pihak. Salah satunya Kidati Travel Umroh. Tapi saya bukan iklan travel umroh. Maksudnya beliau sedang mempersiapkan miniatur Ka'bah segala macam. Suatu saat kita akan menjadi penyelenggara manasik gitu, untuk anak-anak. Sehingga yang dari Cilegon, dari pelosok-pelosok teh. Ada yang dari Cilegon, mana Cilegon? Kayaknya kalau dari Cilegon, pojok Ciamis gitu kan. Pojok Ciamis. Ada yang dari mana tadi kita tanyakan sejuta kan? Hari tanyakan sejuta. Jadi kalau mau nanya ke sana tuh bayar 1 juta. Taruhannya itu artinya kan ekstrim. Alhamdulillah mereka para pejuang Al-Quran. Insya Allah kami sudah menyediakan makanan, tapi nggak tahu tepatnya kapan makan yang pas gitu. Nah, walaupun mungkin tidak akan membuat kenyang, tapi paling tidak lah untuk obat apa. Jadi mereka ini jauh-jauh karena mendapat undangan ini sangat atensi sekali, sangat respect. Jadi insya Allah suatu saat kita, karena kami sedang mempersiapkan alat-alat miniatur manasik, gitu kan, manasik. Jadi mudah-mudahan tempat ini sudah diwakafkan semua, dan bersertifikat wakaf ada kurang lebih totalnya 2.500 meter persegi. Jadi insya Allah bakal dimanfaatkan untuk latihan manasik anak-anak. Dan insya Allah tidak akan dipungut biaya, karena semuanya barang-barang wakaf, kan artinya bisa dimanfaatkan dan akan menjadi ganjaran bagi para wakifnya. Kemudian kami juga sebenarnya bawa juga tim entrepreneur untuk pelatihan membuat sabun. Tapi mungkin itu hanya sebatas ini saja, semacam sekilas-sekilas, karena mungkin tidak akan intensif. Tapi paling tidak dalam pikiran kita suatu saat kita harus bersama-sama. Bahkan Bapak Ibu guru ini adalah orang-orang yang layak untuk umroh. Para pejuang Al-Quran gitu. Para pejuang Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kan ada trik-trik yang bisa bisa dikelola. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu juga kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya pengenalan tentang manasik. Dan insyaallah kami tempat ini semuanya diwakafkan untuk kegiatan-kegiatan peribadahan. Nah, kemudian ada pelatihan sabun juga, gitu kan. Nah, kalau ada waktunya mungkin nanti kita bisa lanjut, gitu kan. Tapi walaupun tidak, insya Allah satu saat kegiatan kita juga harus memiliki nilai-nilai selain edukasi, tetapi juga iktisodi. Artinya kita sedikit demi sedikit melepaskan diri dari beban-beban ekonomi. Ya paling sederhana dari mulai sabun Mama Lemon, itu lumayan kan, kebutuhan yang betul-betul terus-terusan penting gitu. Nah, Allah kami sudah sediakan. Nah mudah-mudahan ini juga sebagian amanat dari almarhum ya kakak Punlance, almarhum Ojo. Mudah-mudahan beliau di alam barzahnya ditampi iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan mulia. Allah maghfirlahu warhamhu wa'fihi wa'fu wa akrimhu lahu wa wasi' amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu saja mungkin nanti secara teknis teman dari RSQ akan memandu sekaligus teknis penyaluran wakaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih hari ini kita datang sini jauh, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya fasilitas kami masih seperti ini. WC, air memang masih dalam kondisi darurat, jadi mohon dibagi-bagi sedikit gitu. Dan sedang mempersiapkan sumur bor. Nah mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala menyegerakan, dan WC-nya belum selesai gitu. Nah, mudah-mudahan suatu saat pas manasik insya Allah sudah selesai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab kebayang nanti anak-anak banyak. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ustadz Aid yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Rumah Samil Al-Quran Pintu Surga yang akan
akan disampaikan oleh Teh Ita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh terharu, Pak. Nggak ngira kami tuh bukan siapa-siapa kok, Pak. Kami hanya hamba Allah yang sedang belajar memperbaiki diri. Kami datang di mata Bapak Ibu kelihatan baik semata-mata karena Allah menutupi kekurangan kami. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Kami aturkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang telah memberikan sambutan sedemikian hangat. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Saya mungkin mewakili Rumah Syamil Quran Pintu Surga atau yang biasa kami singkat menjadi RSI Pintu Surga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan Syamil Quran dulu ya. Di Indonesia ini ada sekitar 288 penerbit Al-Quran di Indonesia. Itu yang tercatat di data Kementerian Agama Republik Indonesia. Qadarullah, dari 288 penerbit itu 70%-nya bukan muslim. Saya ketika mendengar ini sedih ya Pak. Saya tidak bisa membayangkan karena saya pernah berwisata Quran ke Syamil Quran, melihat proses bagaimana Al-Quran dicetak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana adab dijaga pada saat mushaf-mushaf itu dicetak, karena mereka bukan muslim. Nah, sekarang saya tidak mau membicarakan mereka. Saya mau menyampaikan informasi mengenai Syamil Quran. Syamil Quran adalah, kalau tidak salah ya, yang menyebut satu-satunya produsen atau percetakan Al-Quran milik muslim yang percetakannya itu milik pribadi orang muslim. Maka Syamil Quran tanpa bermaksud untuk sombong atau tinggi hati, mereka menyebut Syamil Quran adalah penerbit percetakan Al-Quran terbaik di Indonesia. Kenapa demikian? Karena ada 3 keistimewaan yang saya ketahui dari Syamil Quran. Yang pertama, bahan baku seluruhnya bersertifikasi halal MUI. Dari kertas, lem, kemudian kuas yang digunakan untuk membersihkan mesin, itu semuanya sudah dipastikan halal, ada sertifikasi halalnya dari MUI. Jadi suatu saat pernah Ustadz Abdul Somad berwisata Quran juga ke Syamil Quran, pusatnya di Bandung ya. Beliau menyaksikan sendiri bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mushaf Al-Quran ini. Kertasnya QPP, Quranic Premium Paper. Itu adalah jenis kertas yang khusus digunakan untuk mushaf Al-Quran, tidak digunakan untuk buku-buku yang lain.
QPP ini setelah dicetak, halaman belakangnya tidak mengganggu halaman depan yang sedang kita baca. Ya, jadi gramasinya memang luar biasa tepat gitu untuk kebutuhan itu. Nah, untuk seluruh peralatan juga dirawat dengan kuas-kuas yang tanpa bulu babi. Ya. Ada Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak juga pernah berwisata Quran. Beliau melihat ini sudah lama terjadi. Beliau melihat saat diproduksi ada karyawan Syamil Quran yang sedang membersihkan mesin dengan kuas. Ketika dilihat, selamat datang Bapak. Ya, saya lanjutkan. Ketika dilihat, kuasnya itu kuas biasa. Nah, Ustadz Lukmanul Hakim menanyakan kepada manajemen Syamil Quran, yakinkah Anda kalau kuas ini tidak mengandung bulu babi? Berapa harga kuas ini? Oh, sekian Ustadz. Nah, ketika disampaikan harganya, sepertinya Syamil Quran sudah tiba waktunya mengganti kuas ini dengan kuas yang halal. Khawatir karena harganya murah, itu masih mengandung bulu babi. Digantilah semua, Ustaz. Jadi sekarang di Syamil Quran itu dipastikan semua kuasnya adalah kuas yang halal, terbebas dari bulu babi. Kemudian ini kan dijilid ya, menggunakan lem. Nah, lemnya tidak mengandung lemak babi, alhamdulillah. Apakah ada percetakan yang menggunakan lem yang mengandung unsur lemak babi? Kita tidak tahu ya, karena tidak bisa membuktikan. Tapi yang penting di Syamil Quran dipastikan lemnya tidak mengandung lemak babi. Itu keistimewaan yang pertama. Yang kedua, ada integrated proses yang terintegrasi dari mulai content development, kemudian proses printingnya sampai ke finishingnya. Semua dilakukan dengan mengedepankan adab memuliakan mushaf Al-Quran. Contohnya bagaimana? Setiap karyawan Syamil yang bekerja di line-line produksi harus selalu punya wudu. Apabila wudunya batal, wudu lagi. Kalau batal, wudu lagi. Ada fasilitas wudu yang memadai untuk seluruh karyawan. Dan tidak ada selama proses percetakan itu mushaf Quran yang ditaruh di lantai. Tidak ada yang dilempar-lempar. Semuanya dimuliakan dalam setiap tahapannya. Gitu. Nah, bagaimana teman-teman ahwat yang terkadang datang bulan ya? Nah, pada saat mereka datang bulan, mereka tidak boleh memasuki area produksi. Mereka diperbolehkan membantu departemen yang lain untuk tetap produktif di masa-masa mereka berhalangan. Seperti itu adab dari Syamil Quran memuliakan produksi Al-Quran. Yang ketiga adalah jaminan kasih dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Malaysia, dan Pusat Dakwah Islam di Brunei Darussalam untuk mushaf yang diproduksi untuk dipasarkan di kawasan Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi selama 27 tahun, alhamdulillah Syamil Quran terus berusaha memperbaiki diri karena menyadari bahwa setiap lembar yang mereka cetak akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Begitu. Jadi itu sebabnya saya pada awalnya kemudian disupport oleh Arudi, suami saya, kemudian tertarik nih ya. Allah memberi kami jalan untuk bisa bertemu dengan Syamil Quran.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mualaf. Saya masih miskin ilmu. Dari sejak saya menjadi mualaf, saya waktu itu di Bandung, sedang kuliah di Unpad. Lalu saya mengembara ke Jakarta mencari pekerjaan, dan disitulah saya tidak memiliki guru di Jakarta. Kos pindah sana pindah sini, saya larut dalam pekerjaan, mengejar dunia. Saya lupa diri kalau Allah sudah menyelamatkan saya dengan hidayah yang Allah berikan hingga saya menjadi mualaf di Masjid Agung Bandung saat itu. Namun rahmat Allah tidak ada habisnya buat saya. Sampai di 2020 saya dijodohkan Allah dengan Arudi. Disitulah saya seperti anak hilang yang kembali. Saya kembali kepada Allah. Saya meninggalkan karir, pekerjaan. Padahal orang-orang mau merasakan itu ya. Berkarir di perusahaan multinasional, bisa bisnis trip ke berbagai negara. Tapi Bapak Ibu nggak usah kepingin kayak gitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan di sini itu yang Allah suka. Itu yang akan menyelamatkan kita. Lebih baik istimewa di mata Allah daripada istimewa di mata manusia. Lebih baik hebat kelak di akhirat daripada hebat di dunia. Jadi singkat cerita, Syamil Quran ini merekrut banyak mitra. Karena apa? Di Indonesia ini, menurut data yang saya ketahui, per tahun dibutuhkan 65 juta Al-Quran. Kemudian Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta pernah meriset 2 tahun lalu bahwa tingkat buta aksara huruf Al-Quran itu masih di kisaran 65%. 35%-nya sudah bisa membaca Al-Quran. Namun qadarullah hanya 7% yang bisa membaca dengan baik dan benar. Demikian hasil risetnya. Maka Syamil Quran terpanggil untuk menggerakkan sebanyak mungkin hamba Allah untuk memenuhi kebutuhan Al-Quran di berbagai wilayah Indonesia. Karena ternyata kenapa tidak terpenuhi 65 juta per tahun? Karena banyak saudara-saudara kita di berbagai pelosok tidak ada toko buku, tidak ada reseller, tidak terjangkau, kemana-mana sulit. Maka dibutuhkan pejuang-pejuang Quran untuk bisa membumikan Al-Quran di bumi Indonesia. Itu sebabnya Syamil Quran merekrut mitra-mitra. Mitranya ada 2 macam Bapak Ibu. Ada yang sebagai reseller, yaitu mereka yang fokus berjualan mushaf Al-Quran. Ya. Yang kedua, mitra berupa RSI, Rumah Syamil Quran. Ini diberi keleluasaan untuk boleh jualan Al-Quran, tapi lebih difokuskan untuk membumikan Al-Quran. Bagaimana caranya? Dengan wakaf Quran, menggandeng para muhsinin, memperluas penyebaran distribusi Al-Quran ke berbagai pelosok. Itu mengadakan kegiatan kequranan, pelatihan menghafal Quran, mengadakan wisata Quran untuk para santri dan sebagainya. Nah, itu sebabnya
di 13 Januari 2022 kami secara resmi beroperasi dengan nama RSK Pintu Surga. Kenapa Pintu Surga? Saya kepingin Pak ke sana. Arudi juga kepingin ke sana. Biar nama ini jadi motivasi kami, jadi pengingat kami bahwa kami harus mengejar bekal untuk bisa meraih pintu surga ini. Seperti itu. Nah, alhamdulillah, karena saya merasa masih miskin ilmu, jadi sementara ini kami fokus pada kegiatan lebih banyak wakaf Al-Quran. Alhamdulillah, walau bagaimanapun selalu ada hikmah dari setiap perjalanan hidup kita. Teman-teman lama saya bisa kembali saya recall, saya hubungi. Alhamdulillah, ada yang ternyata mereka orang-orang baik, yang dermawan. Mereka mau menyisihkan, mereka percaya kepada kami. Mereka tetap teman-teman saya, mereka mau secara berkala, gitu ya. Nggak bisa terus-terusan juga Ustadz ditawari ikut wakaf ini, mereka suka kadang-kadang tidak berkenan juga. Jadi proses menggalang wakaf Al-Quran ini juga ada dinamikanya, ada lika-likunya, tapi insya Allah semua itu kita jalani hanya untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kami bisa menyebarkan Quran di berbagai kota di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian sampai juga ke Lok Semawe Aceh. Dan sekarang alhamdulillah bisa ke sini. Sebetulnya Ciamis adalah kampung halamannya AA di Sindang Kasih. Alhamdulillah kami akhirnya bisa ke sini. Hari ini kami membawa 200 mushaf Al-Quran sebagaimana diajukan permintaannya oleh Ustaz Hai. 200 Al-Quran yang telah dibagi untuk 30 TPA dan ada 500 paket Iqra. Jadi ada 3.000 buku ya, karena satu paketnya 6 buku, ada 500 paket Al-Quran yang juga telah kami bagikan ke 30 kotak ini sesuai dengan data yang diberikan oleh Ustaz. Itu kami mengantarkan ini sebagai amanat dari sahabat pintu surga. Ada di beberapa kota yang nitip ikut berwakaf. Mereka mohon juga didoakan, ya, terutama doa untuk selamat dunia akhirat. Kemudian selain itu kami juga merasakan betul bahwa menjadi pejuang Quran itu tidak mudah, betul. Banyak tantangan. Ya. Kita tidak menyebut kendala, kita menyebut tantangan. Ya, itu tantangan untuk kita jawab dengan sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun debu berpindah kalau tidak atas izin Allah. Demikian juga semua yang kita alami atas izin Allah. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan ridho dengan setiap takdir Allah. Kami memang bukan siapa-siapa seperti yang tadi saya sampaikan, tapi kami ingin menyampaikan dari hati yang paling dalam, setulusnya, bahwa kami sangat berterima kasih dan menghargai
segala bentuk dedikasi dan perjuangan Bapak Ibu selama ini, terutama dalam mendidik anak-anak bisa mengenal Al-Quran. Karena apabila mereka tidak bisa membaca, bagaimana mereka bisa memahami petunjuk untuk menjalani kehidupan ini? Gitu. Jadi kami menyiapkan cendera mata, mungkin tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kita sampaikan pada saat acaranya sudah tiba saatnya, setelah kita nanti penyerahan wakaf mushaf Al-Quran. Yang pertama nanti ada penyerahan secara simbolis dulu kepada Ustadz Aid selaku koordinator dari kegiatan ini, yang didampingi beberapa perwakilan santri. Ada ya Pak Ustadz? Ya. Nanti kita lakukan secara simbolis dulu, kemudian nanti penyerahan cendera mata, penyerahan wakaf Al-Quran untuk 30 TPA, dan setelah itu kita mengatur sesi untuk foto bersama. Namun sebelumnya tentu kita panjatkan doa bersama ya Ustadz ya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu cek kembali, mungkin googling lagi data-data yang tadi saya sampaikan ya. Barangkali sudah ada yang lebih update lagi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum